cara untuk melihat medan listrik. Part 1. Salah satu bagian tersulit dalam memahami medan listrik adalah karena ia tak terlihat dengan kasat mata. Tetapi, ada banyak cara untuk menyelidiki keberadaannya dengan menggunakan beberapa peralatan yang akan saya tunjukkan ke dalam video ini. Yang pertama itu adalah plasma globe. Plasma globe atau yang sering kita sebut dengan bola plasma atau bola peramal ini, di dalamnya terdapat elektroda bertegangan tinggi yang mengeluarkan lecutan-lecutan listrik di sekitar bola. Karena di dalam bola terdapat energi elektromagnetik yang cukup tinggi. Lampu plasma atau bola plasma ini diciptakan oleh Nikola Tesla setelah percobaannya dengan arus listrik berfrekuensi tinggi. Bola plasma ini sangat cocok untuk dijadikan media belajar untuk memahami tentang kelistrikan. Contohnya, ketika kita mendekatkan sebuah lampu pada bola plasma, maka lampu tersebut akan nyala. Hal ini membuktikan bahwa apabila sebuah konduktor didekatkan oleh medan listrik, maka semakin tinggi pula medan listrik pada benda tersebut. Cara kedua untuk melihat medan listrik itu dengan osiloskop. Osiloskop adalah sebuah alat ukur elektronik yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Osiloskop ini dilengkapi dengan tabung sinar katoda untuk mengetahui bentuk gelombang dari titik ukur yang akan kita ukur. Kita juga dapat mengetahui perubahan tegangan dari pengukuran jaraknya dengan mengukur langsung pada medan listrik. Pada bola plasma, bentuk gelombang yang dihasilkan pada listrik bergerak dengan cepat. Hal ini membuat pengamat sulit untuk mengukur bentuk gelombang yang kita inginkan. Tetapi, dengan bola plasma ini, Anda bisa menunjukkan kepada siswa Anda bahwa bola plasma akan menyala ketika ada konduktor yang mendekatinya. Alat ketiga untuk dapat melihat medan listrik yaitu dengan menggunakan generator Van de Graaff. Apakah Anda mempunyai alat ini? Jika iya, sangat mudah bagi Anda untuk mengajarkan elektrostatik dan medan listrik pada siswa Anda. Contohnya, Anda bisa menunjukkan bahwa medan listrik lebih tinggi pada benda yang runcing dibanding benda yang bulat. Anda juga bisa memperlihatkan bahwa medan listrik akan mengionisasi ke udara dan membuat sebuah petir. Pada benda yang runcing sangat mudah terbentuk sebuah petir. Generator Van de Graaff dapat menunjukkan garis-garis medan listrik dengan jelas. Misalnya dengan percobaan berikut. Kita menggunakan benang dan kapas yang dikaitkan pada generator, maka akan terlihat garis-garis medan listriknya. Atau lebih mudahnya, kita menggunakan seseorang yang berambut panjang untuk menyentuh generator tersebut dengan tangannya, maka rambut dari seseorang tersebut akan membentuk garis-garis medan listrik. Untuk lebih meyakinkan lagi, Anda bisa menggunakan seutas tali dan menaruhnya di sekitar generator, maka tali tersebut akan mengikuti arah medan listrik. Atau menggunakan stick yang ditempel pada penggaris seperti ini. Stick ini bisa bergerak melingkar ya. Jadi untuk ditaruh di sekitar generator bisa bergerak mengikuti arah dari medan listriknya. Seperti percobaan berikut. Terlihat dengan jelas bagaimana bentuk arah dari medan listrik yang dihasilkan oleh generator ini. Jika digariskan akan seperti berikut. Cara selanjutnya untuk dapat mengetahui bentuk dari medan listrik adalah dengan menggunakan benih atau biji dalam demonstrasi minyak. Berbeda dengan peralatan sebelumnya, kali ini kita akan menggunakan sebuah cawan Petri yang sudah diisi dengan minyak goreng atau air mineral dan ditempelkan dua listrik di dalamnya, negatif dan positif, dan dicampurkan beberapa biji di dalam cawan tersebut.
Di sini saya menggunakan biji selada untuk percobaan. Biasanya alat seperti ini tersedia di toko-toko, tetapi Anda bisa membuatnya sendiri menggunakan hanger ini sebagai penghantar listriknya. By the way, perubahan medan listrik yang terjadi pada benih ini karena saya menggunakan tongkat listrik ini. Pada bagian sisi positif, saya menggunakan tongkat ini, dan pada bagian sisi negatif, saya menggunakan jari saya. Terlihat bahwa benih-benih tersebut bergerak sesuai dengan arah medan listrik. Dengan menambahkan konduktor pada cawan Petri, terlihat lebih jelas pergerakan dari benih terhadap medan listrik. Untuk lebih jelas dalam mendemonstrasikan eksperimen ini, kita menggunakan kamera Goosey atau proyektor untuk memproyeksikan demo di layar lebar agar semua orang dapat melihatnya. Yaitu menggunakan carbon paper. Dengan menggunakan kertas karbon, kita dapat memetakan medan listrik dengan lebih nyata. Dengan ditambahkan elektrode pada permukaannya, kita dapat melihat perbedaan tegangan masuk dan tegangan keluar. Setelah itu, kita mendapatkan dua titik yang dapat kita jadikan grafik medan garisnya dalam bentuk dua dimensi. Anda dapat menggunakan tinta perak yang konduktif atau lakban logam ini yang biasanya orang Amerika gunakan untuk melakukan percobaan yang ideal. Setelah itu, kita atur tegangannya dengan 12 volt atau 20 volt supaya ideal. Karena medan listrik arahnya tegak lurus terhadap linear akupotensial, maka Anda dapat memetakan medan listrik di dekat konduktor sekreatif mungkin. Seperti gambar berikut. Permasalahan dalam eksperimen ini adalah kita harus membutuhkan waktu yang lama untuk memastikan data prosedur pengumpulan yang baik dan efisien. Tetapi untuk hasil grafik yang didapatkan itu sangatlah bagus dan gampang dimengerti oleh para siswa. I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you.